Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya akan coba buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 19 Juni 2024 ya teman-teman. Di hari Rabu ya, karena di hari Senin itu ada libur Idul Adha dan hari Selasa tanggal 18 itu ada cuti bersama ya. Seperti itu. Oke, langsung aja teman-teman, sebelum masuk ke list sahamnya seperti biasa saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual ya teman-teman. Jadi saya hanya melakukan analisa saham yang menurut saya menarik. Dan ya saya harap teman-teman bisa melakukan analisa ulang. Dan kembali ya saya ingetin kalau keputusan beli dan jual itu tetap ada di tangan teman-teman masing-masing seperti itu. Dan ya tidak ada kepastian ya saham yang saya rekomendasikan ini akan naik. Dan biasanya saham yang saya rekomendasikan adalah saham-saham dengan volatilitas tinggi. Jadi buat teman-teman yang nggak suka trading ya, nggak suka scalping gitu ya dan belum paham gitu, mungkin better bisa skip aja konten saya ini gitu ya. Jadi ya saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, langsung masuk ke list sahamnya. Di tanggal 19 Juni saya ada 4 saham: CEM, Cegas, Data, dan juga GTRA. Ya, sebelumnya nih di hari Jumat kemarin marketnya turun parah ya teman-teman, anjlok ya, banyak sekali saham-saham yang turun. Dan ya menurut saya sih marketnya masih belum begitu enak ya untuk trading ya. Jadi sekali lagi, entah berapa kali ya saya ingetin ke teman-teman, masih tetap harus safe trading, pelan, santai-santai aja, pelan-pelan aja, karena ya marketnya masih nggak enak kalau menurut saya ya teman-teman. Ini sekedar review yang kemarin saya buat di tanggal 14 Juni. Ini saya kasih rekomendasi saham CEM, Area, Nasi, dan juga NICL ya. Yang pertama kemarin itu untuk trading di hari Jumat kemarin ya tanggal 14 saya rekom CEM. Dan CEM ya bersyukur ya analisanya bener. Analisanya salah sebenarnya teman-teman. Waktu itu saya bilang saham CEM ini mungkin nggak akan arah tapi masih akan volatile gitu ya, mungkin naik terbatas saya bilang, tapi ternyata arah. Dan ya kalau teman-teman yang bisa memanfaatkan ini harusnya cuan. Saya sendiri cuan ya teman-teman dari saham CEM ya, memang nggak gede-gede banget, hanya 100 ribuan ya saya cuan. Di saham Area ini saya masih punya saham sedikit kemarin, dan udah saya TP karena dia nggak mantul, ternyata nggak mantul ya. Saya pikir akan ada di buyback lagi, ternyata enggak, salah analisa simply. Dan Nasi naik 2,8%. Saya sih nggak main ya teman-teman di Nasi ini. Dan yang keempat ada saham NICL, ini malah merah dalam ya. Makanya sekali lagi tuh saya bilang marketnya masih belum begitu enak ya. Kalau seandainya bisa dapat di CEM ya udah cuan bungkus, tutup market ya. Better jaga psikologis, siapin cash nanti kalau seandainya marketnya udah oke gitu ya. Kalau dari saya seperti itu. Oke, langsung masuk lagi ke pembahasan saham yang 4 saham yang saya rekomendasikan untuk WL. Ini masih ada saham CEM. Nah ini ada tapinya ya teman-teman. Jadi kemarin itu saya sempat bilang nih saham CEM ini akan naik tapi mungkin nggak arah lagi, tapi ternyata arah. Tapi di hari Jumat kemarin tanggal 14 Juni dia naiknya volumenya sudah lebih kecil ya. Nah kalau dilihat value transaksinya 5,1 miliar, kurang lebih nggak nyampe setengah dari hari kemarin ya teman-teman. Di tanggal sebelumnya 13 ya. Nah, di tanggal 13 value transaksinya sampai 11,5 miliar atau volumenya 500 ribu ya. Nah biasanya kalau berdasarkan apa yang saya pahami dan beberapa kali pengalaman, kalau sahamnya mulai naik tapi volumenya mulai turun, itu biasanya kenaikannya udah nggak akan terlalu besar lagi ya, upside-nya nggak akan terlalu besar lagi. Tapi saham CEM ini menurut saya masih akan menarik untuk dipantau. Jadi alasan kenapa kemarin saham ini turun 2 hari ARB ya mungkin itu tadi ya, sahamnya dijaminkan ya, jadi dijual harga berapa aja gitu. Dan ya mereka pelaku pasar yang merasa sahamnya ini terlalu murah ya, ini langsung nge-buyback sahamnya dan sahamnya naik ya, tapi belum balik ke harga sebelum dia ARB pertama ya. Saya rasa besok mungkin akan balik-balik sekitar situ ya. Makanya kalau di saham yang pergerakannya volatile seperti ini enak banget untuk coba cari cuan ketika market opening gitu ya teman-teman. Oke, langsung masuk yang kedua.
Di saham yang kedua saya punya saham Cegas. Ini saham Cegas ini saya juga entry kemarin sore ya teman-teman, karena saya lihat ada di beberapa grup saham, forum saham itu banyak di-mention, dan ya saya coba lihat, wah ternyata memang pola bermain yang dulu, yang saya pikir dulunya PO main lagi gitu ya, tapi ternyata enggak. Yang main ternyata YJ, dan secara karakternya ya memang apa ya, ya gaya mainnya nih khas banget teman-teman. Dia pasang bid 1 juta, sebelumnya ini bidnya 400.000, overnya 1 juta. Kalau teman-teman yang ngikutin market kemarin sore ya pasti paham ya saham Cegas ini ya. Saya saat ini posisi saya sudah floating profit sekitar 7%-an ya di saham Cegas ini. Nanti saya kasih share ya teman-teman. Ya, saya pikir dia akan main ya teman-teman, dia akan main ya. Mainnya gimana ya kita lihat aja nanti. Kalau saya lihat, saya coba ini sebenarnya saya coba bikin ini ya kalau ngelihat chartnya, tapi kalau saham kayak gini sebenarnya kalau kita ngelihat pakai chart juga kurang begitu merefleksikan keadaan sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena ya biasanya saham-saham yang kayak gini ya bergantung pada market makernya. Kalau market makernya mau hajar langsung arah, besoknya banting ARB lagi, ya analisa teknikalnya jadi nggak valid gitu ya. Tapi yang jelas di tanggal 14 kemarin dia sahamnya ARA, ada akumulasi besar. Ini volumenya juga lumayan besar ya. Besar banget sih enggak, tapi volumenya ini lumayan besar dibanding hari-hari transaksi sebelumnya. Ya sebenarnya sih ini nggak bisa dijadiin patokan juga, karena bisa jadi volume ini tercreate karena ada indikasi crossing ya. Karena soalnya nggak umum loh kalau ada saham yang ngebid 400.000 terus di overnya di atasnya purchase di atasnya 1 juta, itu kan apa ya, ya terus tahu-tahu overnya dimakan gitu atau dicabut gitu kan. Ya volumenya jadi nggak terlalu valid, karena pelaku pasar yang main mungkin nggak, justru bukan pelaku pasar yang real ya, justru ada indikasi loh ya. Asumsi saya itu market maker gitu. Dan ya kalau ngelihat gaya main yang kemarin di hari Jumat, harusnya mainnya belum selesai dan besok harusnya masih main lagi. Terakhir sih dia main ini ya sekitaran April 2024 ya, setelah ya udah mau turun ternyata dia main naik 34%, naik lagi ya. Mudah-mudahan kita lihat aja apakah besok hari Rabu akan melanjutkan permainannya gitu. Saya sih udah punya barang tapi nggak gede ya teman-teman. Maklum lah ya, trader pemula cuma punya 200-an, 300 lot ya, 250 lot ya, saya lupa gitu. Nah yang ketiga ini saham data. Ini saham di sektor telekomunikasi ya, saham internet service provider ya, Remala Abadi. Ini berapa kali sempat ada yang banting tapi ada yang nahan ya. Ini saham unik nih, bukan unik ya, maksudnya nggak begitu umum dan agak enak nih menurut saya analisanya ya. Sebentar ada loading chartnya. Nah ini jadi di tanggal 14 kemarin dia naik 11% dengan data transaksi net buy MG dan juga CP. Nah yang unik, kenapa saya unik, saya sempat scalping di sini dan cepet hilang barang juga ya. Saya cuma ambil 6% kalau nggak salah, saya scalping buru-buru karena di tanggal 12 pagi-pagi ini saham data langsung diguyur ARB. Dan waktu itu kalau kita lihat tanggal 12, nah tanggal 12 itu yang ngebeli, yang nadah di harga ARB sampai naikin harganya lagi ke zona kuning dan sempat hijau ya teman-teman, dan sempat hijau itu adalah broker Excel Stockbit ya. Jadi ini Stockbitnya ini Stockbit siapa nih? Saya rasa ini bukan retail ya, dan dia makan buangannya AI ini buang besar 5 miliar di tada 4,4 ya. Makanya asumsi saya ini saham memang saham yang dijagain lah ya, dijagain dalam tanda kutip ya. Nanti teman-teman menginterpretasikannya seperti apa ya terserah aja, tapi kalau menurut saya ini saham menarik untuk dipantau ya, menarik untuk dipantau ya. Di tanggal 14 juga transaksinya MG dan small accumulation harganya naik ya. Kita lihat aja nanti pola pergerakannya. Nah kalau seandainya pola main di saham data tuh saya suka kalau seandainya lagi ada tarikan-tarikan seperti ini kita ikut ya teman-teman. Jadi kalau seandainya jadikan ini sebagai watchlist, menariknya tuh menurut saya ketika ada yang tarik ya kita bisa ikutan gitu ya, seperti itu. Nah yang keempat juga saya punya saham GTRA
Ini juga saya nggak tahu nih sentimennya apa. Ya sahamnya sih nggak terlalu liquid ya, tapi kalau untuk sizing saya yang biasa entry ya paling 5 jutaan gitu, 5 juta sampai 10 juta ini masih bisa. Dan saham ini kemarin deket-deket arah ya, sempat beberapa kali arah terus bongkar gitu ya. Terus bongkar dan ya naik 31%. Menurut saya Rabu asumsi saya dia akan masih ada volatil ketika market opening dan bisa dimanfaatkan cari cuan tipis-tipis, kan harganya juga 130 yang nggak terlalu satu dua tik aja udah cuan gitu ya menurut saya, dan bisa dimanfaatkan untuk dipantau juga. Kalau untuk pergerakan jangka panjangnya sendiri sih saya juga nggak terlalu paham ya, nggak terlalu ngikutin saham GTRA ini. Nah, kalau secara teknikal kita lihat ya hari 14 kemarin volumenya lebih besar ya daripada volume hari sebelumnya, dan sama ini arahnya kalau kita lihat secara teknikal kita bingung juga nih melakukan analisanya gimana. Tapi yang jelas ya saham GTRA mungkin akan menarik untuk dipantau juga. Sisanya ya paling itu kalau ada dari teman-teman yang punya saham lain mungkin boleh juga ya sharing di kolom komentar. Ya, seperti itu dari saya untuk besok. CEM, Cegas, Data, dan juga GTRA. Ya, itu aja dari saya kali ini. Ya, tapi paling juga saya nggak akan agresif tradingnya, masih tetap santai. Ya, karena marketnya juga saya takut ya, jujur saya takut daripada maksain trading ujung-ujungnya loss gitu kan. Mendingan main pelan-pelan, main santai aja, yang penting jaga psikologisnya gitu ya. Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.